Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini Aisyah bisa menemani teman-teman dalam acara pembekalan KKN dari rumah. Pada sesi kali ini kita akan mendapatkan menyimak materi tentang penyusunan program kerja KKN dari rumah, yang akan menjadi salah satu pedoman teman-teman dalam melakukan kegiatan KKN ini. Materi ini akan disampaikan oleh beliau, Bapak Muhammad Rikza Hamami, MSI. Halo Bapak, ya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya sehat, Bapak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat Bapak. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu akan saya bacakan CV beliau. Nama Muhammad Rikza Hamami, MSI, lahir di Kudus 20 Maret 1980. Beliau dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Jabatan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Wali Songo. Pendidikan S1 sampai dengan S3 UIN Wali Songo Semarang, MI sampai MA Qudsiyah Kudus, TK sampai dengan SD Nawa Kartika Kudus. Pendidikan tambahan yang pertama International Journal Writing di Universitas Queensland, Australia. Yang kedua Management Education Training di Vietnam. Yang ketiga English Outing Program di Singapura. Yang keempat Pondok Pesantren Darun Najah Semarang. Dan yang terakhir Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Kenepan Kudus. Kiprah organisasi Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Semarang, Sekretaris Bidang Pendidikan Masjid Agung Jawa Tengah, Wakil Ketua Komite Pemuda Indonesia Jawa Tengah, dan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Baik, itu tadi CV dari beliau teman-teman. Langsung saja tanpa membuang waktu banyak, langsung saja ke materinya. Silakan Bapak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa peserta KKN dari rumah UIN Wali Songo Semarang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama melanjutkan pembekalan KKN dari rumah UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Tentunya ini menjadi sebuah komitmen kita bersama bahwa program kerja kuliah kerja nyata dari rumah ini dalam kondisi masih tingginya angka COVID-19, kita melaksanakan sesuai dengan amanah pimpinan UIN Wali Songo Semarang dalam bentuk totally online. Artinya KKN yang dilaksanakan dari rumah dengan cara KKN online. Peserta KKN yang saya hormati, ada dua hal yang perlu kita pahami dalam penyusunan program kerja. Yang pertama adalah program kerja KKN dari rumah yang memiliki sebuah basis kegiatan yang ada di rumah masing-masing. Artinya, mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuat kelompok. Mahasiswa juga tidak diperkenankan untuk membuat posko, termasuk mahasiswa tidak diperkenankan membuat kegiatan yang mempunyai kerumunan yang membahayakan dan ada basis penularan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, program kerja KKN ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan KKN dari rumah. Maka dari itu, sebelum saya memulai proses bagaimana kita menyusun program kerja KKN, saya minta seluruh peserta KKN yang ikut pembekalan ini, ayo bareng-bareng membuka kembali Juklak KKN dari rumah tahun 2021. Di mana? Ada di www.kkn.walisongo.ac.id. Saya yakin semua peserta yang sudah sah menjadi peserta KKN ini sudah mendownload dan membaca secara detail, karena sejak awal sebelum seminar proposal
yang in absentia itu serta sudah membaca Juklak KKN ini. Peserta KKN yang saya hormati, kita memahami betul bahwa suasana COVID-19 ini belum stabil. Harusnya kita berharap dan kita sudah resmi mengajukan kepada pimpinan UIN Wali Songo Semarang ini KKN bisa blended. Ada online, ada offline. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, negeri kita masih dalam kondisi yang seperti ini. Maka KKN tetap dalam posisi totally online dan KKN dari rumah. Yang dimaksud dari rumah itu bukan berarti harus di rumahnya sendiri, tidak. Yang pondok boleh di pondok. Yang menjadi primus atau pria musola atau pria masjid boleh KKN di sekitar masjidnya, di sekitar musolanya. Teman-teman yang belum pulang ke daerah masing-masing masih stay di Semarang, di tempat keluarganya, di tempat calon mertuanya, boleh ada di lokasi itu. Tetapi kalau yang di rumah, ya sudah fokus di rumahnya masing-masing. Itu lokasi KKN. Ada yang bertanya, Pak Arikza, bagaimana kalau teman saya satu kecamatan, beda desa, boleh nggak kita melakukan kegiatan bersama? Boleh, tapi kegiatan online, bukan kegiatan offline yang berkerumun. Itu garis besarnya. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang masih dalam kondisi zona merah, zona orange, maka disitulah kita harus menjaga kesehatan kita agar betul-betul sehat diri kita, sehat keluarga kita, dan KKN-nya lulus. Peserta KKN yang saya hormati, ada pola kerja kelompok yang harus kita pahami. Pak, kita kan dibentuk kelompok ini Pak, membuat sendiri. Untuk apa gunanya? Kok nggak boleh kegiatan offline? Bukan tidak boleh, boleh tapi online. Untuk sementara tidak diperkenankan KKN yang bersifat offline. Nah, kelompok itu untuk saling koordinasi. Pertama, koordinasi antar kelompok, saling support kegiatan-kegiatan individualnya. Saling support untuk kegiatan kelompok. Yang kedua, saling support dan untuk memudahkan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan. Termasuk koordinasi dengan BPKKN atau Badan Pelaksana KKN, dalam hal ini adalah LP 2M UIN Wali Songo Semarang. Nah, dengan pola seperti itu maka fungsi kelompok KKN ini adalah sebagai wadah koordinasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan yang menjadi berbeda dengan KKN biasanya. Kalau KKN biasanya ada poskonya di satu desa, kemudian bisa berkumpul, untuk kali ini belum bisa. Maka dari itu, penugasan-penugasan KKN lebih banyak pada aspek tugas individu mahasiswa. Saat melaksanakan tugas individu ini, mahasiswa saling dapat sharing penyelesaian tugas antar mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain. Sedangkan tugas kelompok dilaksanakan secara bertahap di setiap pekan waktu KKN sebagai pembelajaran, saling kerjasama dan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan online. Nah, ini polanya begitu Mbak Ais. Bedanya KKN yang offline dengan online. Tapi walaupun begitu tidak terikat tempat ya Pak? Iya, boleh dimanapun. Boleh dimanapun, yang penting semua program yang di Juklak itu terlaksana secara baik. Nah, bagaimana produk KKN ini? Produk KKN dari rumah itu yang pertama adalah kegiatan kemasyarakatan. Batasannya adalah masyarakat di desanya, masyarakat di RT-nya. Kok RT-nya masih dalam kondisi yang terisolasi, maka cukup di rumahnya. Wah, ini paling harus dipahami seperti ini. Kegiatan kemasyarakatan itu ada program fisik dan program non-fisik. Nanti penjabarannya ada. Kemudian produk dari KKN dari rumah ini adalah artikel opini. Jadi mahasiswa diminta untuk belajar menulis dengan baik. Termasuk ada artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat. Ada juga artikel prosiding pengabdian kepada masyarakat. Nah, kebetulan KKN kali ini, seluruh peserta KKN nanti di akhir sesi KKN akan mengikuti yang namanya konferensi internasional, maka prosiding pengabdian kepada masyarakat ini artikelnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi
inilah hebatnya kalian yang ikut KKN, tapi produk akhirnya adalah Anda menjadi peserta dan speaker di International Conference dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tentu kita memahami di satu kelompok kemungkinan besar ada yang tidak bisa bahasa Inggris, Pak. Mboten saged bahasa Arab, Pak. Itu bagaimana? Belajar dari mulai sejak sekarang. Tidak ada kata yang mengatakan saya tidak bisa, tapi bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Kita kasih kesempatan Anda belajar menjadi mahasiswa yang go internasional. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi speakers, menjadi writers yang menulis artikel berbahasa Inggris, berbahasa Arab, dan disampaikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, keren kan Mbak ya? Keren sekali Bapak. Ya, ini soal tidak bisa, harus belajar. Saya mengalami dulu ketika sebelum berangkat ke Australia. Nggak bisa bahasa Inggris, tapi dengan bismillah belajar Mbak, sampai Australia. Habis itu disuruh ke Vietnam lagi, berbahasa Inggris lagi. Harus berani. Ke Singapura juga demikian. Intinya adalah pertama keberanian, kedua kita selalu belajar, yang ketiga adalah percaya diri. Nggak boleh kader UIN Walisongo mengatakan, Pak kok angel-angel. Ini bukan angel-angel, tapi kampus kita mau menjadi kampus internasional. Makanya KKN pun harus bisa kita latih menjadi mahasiswa yang bisa menulis artikel berbahasa Inggris atau bahasa Arab, termasuk berani tampil di depan publik dalam konferensi internasional. Nah itu Mbak, salah satu hal yang berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat buku bunga rampai KKN. Jadi seluruh artikel yang dibuat mahasiswa itu dijadikan satu, menjadi buku bunga rampai KKN yang ber-ISBN. Harus mendapatkan izin dari Perpustakaan Nasional. Kemudian ada membuat konten-konten kreatif, bagaimana membuat meme atau flyer, kemudian membuat produk video yang bagus. Syukur-syukur bisa menjadi calon-calon YouTuber yang betul-betul handal. Kemudian mahasiswa juga diminta untuk bisa menulis berita online atau liputan kegiatan yang dipublikasi di media-media publikasi yang ada di sekitar kita. Termasuk mahasiswa juga kita minta untuk membuat laporan individual di e-learningnya UIN Walisongo Semarang. Ini wajib, harus ada keterlibatan mahasiswa untuk mengisi e-learning. Kemudian karena mahasiswa mendapatkan bantuan dari UIN Walisongo Semarang, kegiatan KKN ini, maka bendahara kelompok wajib membuat laporan keuangan bantuan KKN. Nanti ada teknis sendiri bagaimana bantuan KKN ini didistribusikan dan dilaporkan. Nah, apa saja yang menjadi program kerja individual? Ini kadang-kadang bingung, Pak. Ini di rumah tapi kok masih ada tugas individu, bagaimana, Pak? Terkadang juga itu, Pak. Kan ini ada pembuatan kelompok. Ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, seperti itu. Jadi bingungnya mahasiswa di situ. Nah, biar nggak bingung saya jelaskan. Silakan. Program kerja individu, basisnya adalah individu mahasiswa. Jadi satu kelompok itu ada 15 produk nanti. Karena per kelompok ada 15 orang. Masing-masing mahasiswa yang bersifat individual ini pertama harus punya kegiatan kemasyarakatan. Programnya namanya program fisik. Program fisik bagi mahasiswa itu dilaksanakan dalam bentuk membuat papan KKN. Jadi setiap mahasiswa itu harus membuat papan pengenal KKN di rumahnya masing-masing, di kosnya masing-masing, kemudian di pondoknya masing-masing. Kalau di masjid ya berarti di depan masjidnya masing-masing. Logo KKN dipasang, boleh pakai MMT, boleh pakai apa itu kalau di desa itu Mbak namanya? Tampah. Tahu tampah ya? Pakai tampah boleh, atau pakai papan dilukis juga boleh. Harus ada papan KKN biar masyarakat tahu, ya. Mahasiswa juga wajib membuat spanduk-spanduk di desa masing-masing
yang berisi pesan-pesan kemasyarakatan. Monggo silahkan, ini mau 17 Agustus, boleh tentang Agustusan, boleh tentang bagaimana menjaga protokol kesehatan, macam-macam silahkan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang tentunya kegiatan fisik yang tidak membahayakan untuk mahasiswa. Kemudian ada program kerja non-fisik. Program kerja non-fisik itu adalah berisi 5 bidang. Ada bidang keagamaan, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi dan kewirausahaan, program lingkungan, dan program kesehatan. Bentuknya bisa memilih. Misalnya pengajian, tentunya pengajian dengan skup yang sangat kecil. Bisa pengajian online juga silakan. Kemudian sosialisasi, pelatihan, workshop, pendampingan, misalnya anak-anak di sekitar Anda karena pembelajaran juga online, kita dampingi. Atau yang punya kuota lebih di rumahnya membuat posko belajar online bersama. Anda ngasih wifi gratis pada mahasiswa, tethering begitu. Itu kreativitas Anda. Kemudian penanaman pohon di depan balai RW, balai RT bisa. Kemudian bersih lingkungan. Kemudian kerjasama kelembagaan dengan RT, RW, desa atau kelurahan. Catatannya adalah semua kegiatan ini diperbolehkan di sekitar rumah mahasiswa dan mendapatkan izin dari RT atau RW atau desa atau kelurahan dan dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. 5M itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, dengan demikian maka program individu yang perlu dilaksanakan oleh mahasiswa itu adalah kegiatan fisiknya 3, kemudian kegiatan non fisiknya 3. Mahasiswa juga diminta untuk membuat artikel opini minimal 1, membuat konten kreatifnya minimal 10, membuat video minimal 5, kemudian berita online atau liputan kegiatan minimal 1. Itu per mahasiswa. Termasuk mahasiswa wajib membuat laporan individu dengan mengupload di e-learningnya UIN Wali Songo Semarang. Nah, karena e-learning ini hanya bisa diisi dalam batasan tertentu, nanti akan dijelaskan secara detail oleh PT IPD, maka jangan sampai telat ngisi e-learning. Sekali telat sudah di-close, nggak bisa. Walhasil apa? Mahasiswa akan mendapatkan nilai jelek. Karena batas e-learningnya sudah ditutup. Itu kalau sampai telat Pak, apa ada sudah nggak bisa ngisi. Jadi dia dianggap tidak berkegiatan KKN. Maka nggak boleh telat. Berapa waktunya, bagaimana ngisi e-learningnya? Nanti setelah saya ada materi dari PT IPD tentang pengisian e-learning untuk kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Jadi itu pola-pola kegiatan yang bersifat individual. Program kerjanya harus mengacu pada juklaknya seperti itu. Nah, setelah program kerja individual ini selesai, maka mahasiswa boleh melaksanakan kegiatan kelompok. Atau kegiatan kelompok itu boleh dilaksanakan per minggu sekali. Tidak harus di belakang semuanya. Nanti malah tambah repot. Kesepakatan kelompok seperti apa? Jadi kegiatan kelompok itu boleh per minggu sekali, ya, atau boleh di belakang semuanya. Tergantung kesepakatan kelompok. Tapi kalau menurut saya pribadi, enak per minggu. Bisa nyicil. Bisa nyicil. Kalau di belakang semua kan nanti repot. Ya itu. Lalu kegiatan kelompoknya seperti apa? Kegiatan kelompok KKN dari rumah ini memiliki basis kegiatan yang menggunakan platform media sosial. Jadi mahasiswa wajib punya Facebook, wajib punya Instagram, wajib punya YouTube. Catatannya apa? Facebook, Instagram, YouTube dengan nama mahasiswa asli dan foto profil mahasiswa asli. Nah, kadang-kadang ya namanya indah, tapi fotonya sandal jepit. Nah kan lucu, jadi nggak indah kan? Namanya Haris, tapi gambarnya malah hewan, karena dia penyuka binatang. Selama KKN, wajah asli ditunjukkan, nama asli ditunjukkan. Kecuali YouTube, bagi mahasiswa yang sudah memiliki channel YouTube, boleh menggunakan atau melanjutkan channel YouTube-nya.
Tapi kalau belum ya YouTube-nya dengan nama asli, siapa tahu setelah KKN Anda jadi YouTuber. Kan berkah. Nah, dari itu semuanya, maka ada hal penting yang perlu kita pahami. Apa? Kegiatan kelompok ini memiliki basis-basis kegiatan kemasyarakatan yang bersifat online. Apa itu? Pertama adalah pendidikan dan dakwah keagamaan berbasis Wali Songo. Kemudian ada kegiatan moderasi beragama. Ada kegiatan go green atau kepedulian lingkungan. Ada kegiatan relasi agama dan kesehatan atau sains, dan ada kegiatan kepedulian COVID-19. Karena kita masih pada area ini. Nah, basis kegiatan kelompok inilah yang akan memberikan sebuah supporting kekompakan kelompok. Kalau yang kemarin-kemarin itu, ya, sekali mahasiswa kegiatan, itu heboh, Mbak. Karena apa? Flyernya jalan bagus, brandingnya bagus, humasnya jalan. Nah, saya berharap KKN kali ini juga sama. Kegiatan-kegiatan kelompok ini berjalan dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, kegiatan pendidikan dan dakwah keagamaan berbasis Wali Songo. Mahasiswa boleh memilih 5 model kegiatan. Pertama, diskusi online tentang Wali Songo. Silahkan mau pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai platform yang lain silahkan. Kemudian anak-anak muda sekarang sukanya podcast. Boleh pakai podcastan. Podcast tentang peran Wali Songo. Kemudian konsultasi keagamaan juga boleh. Ngaji online juga bisa. Atau Anda menggandeng lembaga lain membincang soal Wali Songo. Itu juga bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara soal moderasi beragama. Nah, karena UIN Wali Songo punya namanya Rumah Moderasi Beragama, atau di seluruh lembaga di bawah Kementerian Agama punya rumah moderasi, punya lembaga-lembaga diskusi moderasi, maka Anda boleh kerjasama. Misalnya dengan kampus-kampus lain boleh, dengan Kementerian Agama di kabupaten kota Anda boleh, di provinsi juga boleh. Modelnya bisa dengan diskusi online juga. Podcast juga boleh, membuat konten kreatif juga boleh. Ada tahun kemarin membuat film moderasi beragama. Boleh. Tidak harus podcast, tidak harus diskusi. Jadi ada kreativitas di situ. Kemudian yang ketiga, kegiatan go green atau kepedulian lingkungan. Bisa diskusi online, bisa membuat konten kreatif, bisa kampanye go green, dan boleh bekerja sama dengan lembaga lain. Kemudian ada kegiatan relasi agama dan kesehatan sains. Yang pertama adalah konsultasi kegiatan. Atau boleh menggandeng PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Wali Songo Semarang. Ya, kegiatan relasi agama dan gender serta anak bisa Anda kerjasamakan. Nanti yang ingin menggandeng PSGA UIN Wali Songo Semarang bisa menghubungi PSGA di UIN Wali Songo Semarang. Karena mereka punya tim yang namanya Gender Focal Point. Kita bisa diskusi soal gender di situ. Kemudian bisa bentuknya diskusi online, konten kreatif, pemanfaatan teknologi tepat guna, hingga kerjasama kelembagaan. Kemudian yang terakhir, kepedulian terhadap COVID-19. Jadi anak-anak yang di rumah ini kita minta untuk ikut kampanye biar COVID ini segera berakhir. Bisa sosialisasi, bisa diskusi online, juga bisa membuat konten kreatif dan kerjasama kelembagaan. Nah, seluruh program-program ini dilaksanakan dengan cara online. Jadi tidak memberatkan mahasiswa. Nggak perlu bergerombol, nggak perlu yang Rembang harus ke Pati, yang Pati harus ke Kudus, apalagi harus ke Semarang, nggak. Kita laksanakan dengan cara online. Nah, seluruh kegiatan ini, kelompok, itu produknya pertama adalah konten kreatif. Satu kegiatan, satu program. Jadi moderasinya satu, pendidikan dakwahnya satu, bugrinya satu, relasi agama satu, kemudian kepedulian terhadap COVID-nya satu. Itu wajib satu kegiatan di antara yang sudah ditunjukkan di coklat. Kemudian membuat meme atau flyer 5, videonya 5, kemudian artikel pengabdian masyarakat 1, per kelompok cukup 1.
Kemudian artikel proceeding tadi yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris cukup 1. Kemudian buku bunga rampai juga 1 yang ber-ISBN. Kemudian berita online di kegiatan kelompok ini ada 5 dan laporan kegiatan kelompok yang nanti dikumpulkan di LP2M, termasuk laporan keuangannya ini penting. Karena uangnya untuk apa? Mahasiswa harus laporan. Nah, saya kira itu yang menjadi gambaran tentang program kerja individual maupun program kerja kelompok. Catatannya, karena ini kegiatannya kita bersifat online, maka kegiatan ini kita support bersama. Dengan apa? Dengan kita sediakan ruang Zoom yang profesional. Jadi bukan Zoom yang 40 menit mati, tidak, tapi Zoom-nya Zoom yang profesional. Yang bisa panjang waktunya, bisa di breakout dan macam-macam. LP2M menyediakan Zoom Premium 100 partisipan dan 300 partisipan. Ini yang saya maksud tadi. Karena ada kelompoknya cukup banyak. Nanti kalau Anda ngendon di belakang semuanya, Zoom-nya royoan. Ya, Zoom yang kita sediakan ada 300, ada 100, nanti tinggal kegiatannya seperti apa. Maka saya berharap kegiatan kelompok bisa dibuat per minggu sehingga nanti antri Zoom-nya tidak terlalu gerombol di belakang, tidak keroyokan, ya kan? Ini bisa dimanfaatkan secara baik. Mudah-mudahan cara kita membuat program ini bisa kita laksanakan secara baik dan intinya apa? Mahasiswa KKN-nya lancar, sehat, KKN lulus dengan nilai A. Nah, kira-kira itu Mbak Ais yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita bersama tentang bagaimana KKN dari rumah sukses, teman-teman sehat, dan bisa melanjutkan setelah KKN apa? Skripsi. Kalau ada kuliah ya kuliah. Kemudian setelah skripsi tentunya wisuda. Setelah itu apa? Kerja, Pak. Kerja atau beraktivitas untuk melanjutkan studi S2. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan barokah manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak, saya ingin menanyakan sedikit tentang kegiatan kelompok tadi, mengenai platform yang panjenengan utarakan. Tadi kan ada online semua ya Pak, kayak Google Meet, terus Zoom. Tapi boleh nggak Pak kalau mahasiswa itu melakukan kegiatan secara offline gitu? Kebetulan nih dalam satu kelompok itu berdekatan semua, dalam satu kota bisa jadi gitu kan. Boleh nggak untuk melakukan kegiatan sementara offline? Tidak. Ya, kalaupun harus menjadi host begitu misalnya, harus jadi host kan nggak terlalu banyak 15 di situ semuanya. Cukup yang ahli-ahli saja, berapa 3, 4 atau 5 orang dan semuanya pakai protokol kesehatan secara baik. Nanti kalau keluar rumah pulang lagi ada masalah kan kita repot. Intinya kita maksimalkan kegiatannya berbasis online karena perintahnya Pak Rektor adalah KKN ini totally online. Terima kasih Bapak. Itu dia teman-teman dari Bapak Riza tentang penyusunan program kerja KKN dari rumah. Sebelum saya tutup, apa ada pesan-pesan untuk Bapak, untuk mahasiswa? Saya berpesan 3 hal untuk peserta KKN. Yang pertama, laksanakan protokol kesehatan, taati, patuhi. Yang kedua, maksimalkan program kerja individu dan kelompok secara baik, jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir, tentunya saya selalu berpesan, setelah KKN selesai, jangan berhenti. Laporannya segera dilaporkan, kemudian lanjutkan untuk proses studi berikut. Demikian Mbak Ais. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk teman-teman semua, untuk teman-teman mahasiswa, stay safe dalam melakukan kegiatan KKN ini. Dan juga tetap semangat dan kompak, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, juga dengan kelompok tentunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Aisyah sebagai moderator, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.